Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, setidaknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini, Ibu tidak hanya mengajar di kelas 5 saja, melainkan juga mengajar di kelas 4. Karena untuk kelas 4 itu gurunya lagi berhalangan, jadi tidak masuk untuk hari ini ya. Jadi belajarnya itu digabung ke kelas 5. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran untuk kelas 4 dulu, Ibu absen dulu ya. Hadir semua untuk hari ini? Baik, hadir semua, alhamdulillah. Terus untuk Ibu lanjut untuk kelas 5. Hadir semua? Baik, hadir semua. Berarti untuk kelas 4 dan kelas 5 hari ini hadir semua ya. Bagus. Ibu lanjut ke kelas 4 dulu ya. Dan untuk kelas 5, ketika Ibu mengajar kelas 4, setidaknya kelas 5 itu jangan berbicara dulu ya, didengarkan. Baik? Bagus. Untuk kelas 4. Untuk kelas 4 di sini kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kalian harus belajar dulu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Bagaimana sih caranya, Bu? Caranya di sini. Yang pertama itu kalimat utama. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Itu merupakan arti dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu terdapat di 3 tempat anak-anak. Apa saja? Yang pertama itu di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf, dan yang ketiga di awal dan di akhir atau juga disebut paragraf campuran. Itu merupakan kalimat utama yang terletak di 3 tempat. Contohnya seperti di buku kalian, di situ ada sebuah paragraf tentang batik ya. Coba kalian perhatikan semuanya. Pada paragraf tentang batik di situ, coba kalian tentukan di mana sih kalimat utamanya. Ada yang tahu? Bagus. Kalimat utamanya itu terdapat pada paragraf di awal. Paragraf pertama yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Bagus ya, berarti kalian sudah paham. Berarti pada paragraf pertama itu disebut dengan paragraf utama ya, kalimat utama. Selanjutnya itu disebut dengan paragraf penjelas anak-anak. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya itu setelah kalian paham tentang kalimat utama, itu beralih kepada gagasan pokok anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya itu pendek. Gagasan pokok ringkasan dari kalimat utama jika kalimat utamanya itu panjang. Cara menentukan gagasan pokok yang pertama, cermati setiap kalimat pada paragraf. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, ringkaslah kalimat utamanya. Misalnya pada yang di buku kalian, coba perhatikan lagi pada paragraf batik, tentang batik itu mana sih gagasan pokoknya pada paragraf batik? Bagus, berarti paragraf batik
Gagasan pokoknya itu ada di kalimat awal ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Lah itu merupakan tentang gagasan pokok. Selanjutnya itu tentang gagasan pendukung. Yang dimaksud dengan gagasan pendukung di sini adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jika penjelasnya itu terlalu panjang, maka gagasan pokok merupakan ringkasan kalimat penjelasnya. Itu merupakan gagasan pendukungnya ya. Lah, coba dari sini, dari penjelasan Ibu barusan untuk kelas 4, mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham? Paham semua? Bagus. Kalau sudah paham semua, coba kalian di bukunya itu kan ada sebuah paragraf ya. Coba kalian tentukan dulu gagasan pokok dengan gagasan pendukungnya. Paham untuk kelas 4? Bagus. Kalau sudah paham untuk kelas 4, silahkan kalian kerjakan dulu. Jangan berisik dan Ibu akan ke kelas 5 dulu ya. Mau untuk kelas 5. Baik? Nah, bagus. Lah untuk anak-anak kelas 5 masih semangat? Bagus, masih semangat. Lah untuk anak kelas 5, di sini kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia serta fungsinya. Yang pertama itu tentang alat gerak manusia. Sistem gerak manusia tersusun dari tulang dan otot. Tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka tubuh. Rangka manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tulang tengkorak, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang anggota badan termasuk rusuk, dada dan bahu, yang keempat ada tulang panggul, terus yang kelima itu ada tulang anggota gerak. Terus selanjutnya ada rangka kepala. Yang pertama ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, ada tulang dahi, ada tulang baji, ada tulang air mata, ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang rahang bawah. Kita lanjut lagi. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak di sini ada di bagian atas dan di bagian bawah. Di bagian atas seperti tulang lengan. Yang pertama itu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan. Itu rangka anggota gerak bagian atas ya anak-anak. Terus kita lanjut bagian bawah. Itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki. Itu merupakan rangka anggota gerak bagian bawah. Selanjutnya, fungsi dari rangka. Yang pertama, fungsinya itu membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Dan yang keempat, melindungi organ-organ penting. Itu merupakan fungsi dari rangka. Terus selanjutnya
bentuk dan jenis tulang manusia itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada jenis tulang dan ada bentuk tulang. Sedangkan yang jenis tulang itu ada dua, tulang keras dan tulang rawan. Sedangkan pada bentuk tulang itu ada tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang yang tidak beraturan. Itu merupakan jenis tulang manusia, anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui dari gerak manusia, sekarang kita beralih kepada alat gerak pada hewan, anak-anak. Yang pertama, mamalia, insekta, ikan, aves, reptilia, dan amfibi. Yang pertama, mamalia. Mamalia di sini terdapat seperti harimau, panda, dan hewan lainnya. Hewan-hewan tersebut mampu bergerak menggunakan kakinya. Mamalia ini bergerak dengan cara berjalan ataupun dengan cara berlari, anak-anak. Namun ada juga mamalia laut yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Terus selain mamalia juga ada insekta. Insekta di sini seperti hewan kupu-kupu, ada juga belalang, ada juga kumbang dan capung. Kebanyakan dari insekta ini bergerak dengan cara terbang, yaitu menggunakan sayapnya. Namun ada beberapa juga insekta yang bergerak dengan cara melompat, anak-anak, yang dibantu oleh kakinya, yaitu belalang. Yang ketiga itu ikan. Ikan itu tentunya hidup di dalam air. Bagus. Oleh karena itu, ikan itu bergerak dengan cara berenang, ya. Berenangnya ikan ini dibantu menggunakan sirip, dan sirip punggung dan ekornya. Itu merupakan yang ketiga, ikan. Dan selanjutnya itu ada aves. Aves di sini seperti burung. Burung ini bergerak dengan cara terbang yang dibantu oleh sayapnya. Namun burung juga dapat berjalan ketika dia sedang berada di darat untuk mencari makanan. Terus selanjutnya ada reptilia, anak-anak. Reptilia ini disebut hewan melata karena ada beberapa reptil yang bergerak menggunakan perutnya, yaitu seperti hewan apa, Nana? Bagus, seperti hewan ular. Sedangkan buaya dan kura-kura dia bergerak menggunakan kakinya dengan cara berjalan ataupun berlari. Yang terakhir itu ada amfibi. Hidupnya itu ada di dua alam, anak-anak. Untuk amfibi yang pertama hidup di dalam air, terus yang kedua hidup di dalam darat. Amfibi ini contohnya seperti kata yang bergerak dengan cara melompat dengan dibantu oleh kaki belakangnya. Itu merupakan penjelasan dari alat gerak hewan dan manusia, anak-anak. Untuk kelas 5 mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk pembelajaran hari ini gak ada ya, berarti paham semua. Dan untuk anak-anak kelas 5 silakan kalian kerjakan tugas yang sudah ada di bukunya dan kalian tulis di dalam buku tulisnya ya. Bagus. Ibu lanjut ke kelas 4 dulu. Untuk anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai tugas yang barusan ibu kasih? Selesai? Bagus, dikumpulkan ke depan. Bagus, kalau sudah selesai. Dan untuk anak-anak kelas 5, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah selesai semua ya. Coba kalian kumpulkan ke depan untuk anak-anak kelas 5. Bagus, berarti untuk kelas 5, untuk kelas 4 dan kelas 5, tugasnya sudah dikumpulkan sama ibu ya. Dan untuk kalian semua untuk kelas 4 dan kelas 5, apakah ada yang belum dimengerti, belum paham? Silakan ditanyakan dulu.
paham semua? Bagus, kalau sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tambah semangat belajarnya ya. Bagus, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.